Pemirsa, kasus pembunuhan yang dilakukan Supriyanto 44 tahun alias Baron kepada seorang janda muda berinisial KM berusia 28 tahun terjadi di Supriyanto yang tinggal di Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sana dia tinggal dengan dua orang tuanya. Supriyanto juga sudah putus sekolah dari sejak SMP karena dia memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja serabutan di desanya, yang biasanya kerjanya itu tergantung panggilan saja. Sampai akhirnya di usianya yang sudah 19 tahun, Supriyanto pun memutuskan untuk menikah dan tinggal dengan istrinya di rumah pemberian orang tuanya di Desa Setren itu juga. Dan dari pernikahannya, dia pun dikaruniai 2 anak. Namun di sisi lain, Supriyanto dan istrinya pun mulai mengalami kesulitan keuangan, karena saat itu Supriyanto yang cuma bekerja serabutan, sehingga dia akan bekerja kalau ada panggilan saja. Karena itu, Supriyanto pun akhirnya berusaha untuk menambah penghasilannya dengan bekerja menjadi juru parkir di salah satu wisata yang ada di Wonogiri. Namun meskipun begitu, ternyata Supriyanto masih tetap mengalami kesulitan keuangan. Dan karena hal itu juga, akhirnya Supriyanto dan istrinya pun jadi mulai sering bertengkar. Lalu singkatnya di tahun 2009 masalah Supriyanto pun bertambah. Karena saat itu Supriyanto ini sempat menggadaikan HP-nya sebesar Rp500.000. Namun di saat masuk waktu tenggang, ternyata Supriyanto ini tidak bisa menebus HP-nya. Karena itu Supriyanto pun mulai berpikir, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan uang sebesar Rp500.000 saat itu juga. Lalu karena Supriyanto yang sudah kebingungan, akhirnya dia pun mengajak salah satu temannya yang sesama juru parkir yang bernama Surono untuk merampok motor yang melintas di kawasan hutan Donoloyo. Karena memang Supriyanto ini tahu kalau jalanan di kawasan itu memang sepi dan biasanya sering dilalui orang-orang berpacaran. Lalu di bulan Mei tahun 2009, mereka pun mulai melancarkan aksinya, di mana mereka berhasil merampok, bahkan menyerang korbannya yang merupakan sepasang kekasih. Dan setelah berhasil merampas semua barang berharga milik korbannya, mereka pun langsung meninggalkan kedua korbannya dengan keadaan luka parah, setelah mereka serang dengan menggunakan celurit. Lalu beberapa jam kemudian, warga yang sedang lewat menemukan sepasang kekasih itu, hingga warga pun langsung membantu dengan melarikan 2 korban itu ke rumah sakit. Meskipun salah satu dari korbannya menghembuskan nafas terakhirnya ketika tiba di rumah sakit, sedangkan 1 korbannya lagi berhasil selamat, walaupun dalam keadaan kritis. Lalu singkat cerita, di bulan Oktober tahun 2009, akhirnya Supriyanto dan Surono pun akhirnya berhasil ditangkap, yang mana di situ Supriyanto pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan Surono dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Lapas Sragen yang ada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan di sisi lain, istrinya Supriyanto yang kecewa dan malu karena perilaku suaminya, akhirnya istrinya pun menceraikan Supriyanto. Karena itu Supriyanto yang menyesal atas perbuatannya, Supriyanto pun di lapas sebenarnya sempat bertaubat, dan dia mulai rajin mendalami agama dan mulai rajin beribadah. Bahkan beberapa kali dia menjadi imam di masjid lapasnya saat menunaikan ibadah berjamaah. Sehingga karena perubahannya itu, dia diakui oleh pihak lapasnya. Sampai akhirnya setelah menjalani kurang lebih 11 tahun penjara, tepatnya di tahun 2020, Supriyanto pun dibebaskan. Karena di tahun itu pemerintah mengadakan program asimilasi, yang mana banyak narapidana, khususnya narapidana yang punya kelakuan baik, yang sudah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya, itu akan dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halamannya untuk meminimalisir penyebaran COVID di dalam lapas. Dan karena program inilah, Supriyanto yang saat itu dianggap sudah berperilaku baik, yang sudah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya, akhirnya dia pun dibebaskan. Dan setelah bebas, Supriyanto pun langsung kembali ke kampung halamannya yang ada di Desa Setren. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2020, Supriyanto pun menikah lagi. Namun baru beberapa bulan menikah, istrinya pun langsung menceraikan dia, karena istrinya tidak kuat dengan sikap Supriyanto yang temperamen. Bahkan istrinya sampai ketakutan, karena Supriyanto yang sering mengancam akan membakar istrinya. Singkat cerita, setelah bercerai, Supriyanto pun kembali lagi tinggal sendirian. Dan di samping itu juga, Supriyanto mulai sering ikut kegiatan di salah satu organisasi yang bergerak di bidang olahraga, terutama bidang olahraga bela diri. Karena saat itu Supriyanto ini yang ternyata dikenal sebagai sosok yang jago olahraga bela diri, terutama pencaksilat.
Jadi disinilah dia pun itu mulai diangkat, bahkan dipercaya jadi pihak keamanan di organisasinya. Bukan cuma itu, dia pun dipercaya jadi guru pencaksilat untuk beberapa muridnya di sana. Sehingga ini pun menjadi hal baru yang positif. Dan di organisasi ini juga akhirnya dia kenal dan dekat dengan seorang wanita yang juga sebagai anggota organisasi itu yang bernama Kartika Margaret Dia Pratiwi yang biasa dipanggil Kartika. Kartika ini selain menjadi anggota di organisasinya, Kartika juga merupakan karyawan di salah satu bank swasta yang ada di wilayah Slogohimo, Wonogiri. Selain itu, ternyata Kartika juga sudah berstatus janda, dan dia tinggal dengan orang tuanya di desa Randusari, Wonogiri, yang cuma berjarak sekitar 15 menit dari desa Supriyanto. Lalu singkat cerita di tahun 2021 setelah mereka saling kenal dan suka satu sama lain, mereka pun mulai berpacaran. Bahkan masing-masing dari keluarga mereka juga sudah mengetahui tentang hubungan mereka. Namun di bulan Maret tahun 2024, mantan suami dari Kartika ini kembali menghubungi Kartika dan mengajak untuk balikan lagi. Dan Kartika yang masih belum move on dari mantan suaminya itu, dia pun langsung menyetujuinya. Dan bahkan Kartika juga berencana untuk menemui Supriyanto untuk menyudahi hubungannya. Lalu di suatu hari, sehabis Kartika pulang bekerja sekitar pukul 5 sore, dia pun mendatangi rumah Supriyanto untuk membicarakan tentang hubungan mereka. Saat itu Supriyanto yang senang sendirian di rumahnya, dan saat itu dia sedang ada di dapur rumahnya, disitulah Kartika pun menjelaskan semuanya soal mantan suaminya yang mengajak untuk balikan lagi. Dan dia pun mengungkapkan keinginannya untuk menyudahi hubungannya. Lalu Supriyanto yang kaget mendengar itu, dia pun langsung marah-marah, sampai mereka pun sempat bertengkar di dapur. Dan di tengah pertengkarannya, Kartika yang kesal dia pun sampai menyiram Supriyanto menggunakan kopi yang masih panas. Sedangkan Supriyanto yang menerima siraman itu, dia pun emosi dan langsung membekap Kartika menggunakan handuk yang ada di situ. Dan menahan bekapannya selama kurang lebih 8 menit, yang membuat Kartika itu tidak bisa bernafas lagi, sampai akhirnya Kartika pun langsung terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu setelah Supriyanto tersadar kalau Kartika sudah meninggal, Supriyanto pun mulai panik. Dia pun langsung mikir keras untuk bagaimana caranya supaya dia bisa membuang tubuh Kartika dan menghilangkan semua jejaknya dari apa yang sudah dia lakukan. Dan setelah lama berpikir, Supriyanto pun langsung menggali 2 lubang di halaman belakang rumahnya. Setelah itu dia pun langsung membawa tubuh Kartika ke lubang satunya untuk dibakar dengan menggunakan bensin dan ban bekas. Setelah tubuhnya hampir habis terbakar, dia pun langsung memindahkan sisa tubuhnya ke lubang satunya lagi untuk dikubur. Setelah itu dia pun langsung menimbun lagi dengan semak-semak yang ada di situ. Lalu di sisi lain, masih di hari yang sama, tepatnya di hari Selasa malam, keluarga Kartika yang ada di rumah itu mulai panik karena tidak biasanya Kartika ini itu masih belum pulang kerja sampai larut malam, apalagi kondisinya yang tidak bisa dihubungi. Karena itu, keluarga Kartika yang resah pun mereka pun langsung mendatangi bank tempat Kartika kerja, namun tidak mendapatkan hasil apapun. Sampai akhirnya, keluarga Kartika yang saat itu sudah semakin resah, mereka pun akhirnya langsung melaporkan soal hilangnya Kartika ini ke Polsek Slogohimo. Dan sejak itu, Kartika pun langsung masuk daftar sebagai orang hilang. Pihak kepolisian juga langsung melakukan penyelidikan dengan menyelidiki orang-orang terdekatnya, termasuk Supriyanto yang saat itu memang dikenal keluarganya sebagai pacarnya Kartika. Dan karena itu, polisi pun sempat mendatangi rumah Supriyanto untuk memberitahu soal hilangnya Kartika. Polisi juga sempat menanyakan soal hilangnya Kartika kepada Supriyanto. Namun di situ Supriyanto tidak mengakui, bahkan seolah kaget ketika polisi memberi kabar soal pacarnya yang hilang. Namun pengakuannya itu tidak membuat polisi percaya begitu saja, karena saat itu memang banyak kecurigaan yang mengarah kepada Supriyanto, terutama dari pihak keluarga Kartika yang curiga soal hilangnya Kartika itu memang ada hubungannya dengan Supriyanto. Bukan karena Supriyanto pacarnya Kartika, tapi memang saat itu keluarga Kartika juga tahu kalau Supriyanto itu mantan napi yang sempat dipenjara karena kasus pembunuhan. Apalagi Supriyanto juga dikenal orang yang temperamen dan gampang emosian. Karena inilah keyakinan mereka semua itu mengarah kepada Supriyanto.
Karena itu secara diam-diam polisi pun mulai mengawasi seluruh pergerakan Supriyanto, termasuk bertanya kepada beberapa tetangganya yang ternyata ada satu pengakuan dari salah satu tetangganya yang mengatakan kalau di tanggal 26 Maret atau di hari hilangnya Kartika, dia sempat melihat kalau ada seorang wanita muda yang datang ke rumah Supriyanto, tepatnya di sore harinya. Tapi setelah itu dia memang tidak melihat wanita itu lagi keluar dari rumah Supriyanto. Mendengar pengakuan dari tetangganya itu, polisi pun menjadi lebih yakin lagi kalau hilangnya Kartika ini ada hubungannya dengan Supriyanto. Karena itu, polisi pun langsung mendatangi rumah Supriyanto lagi. Namun kali ini kedatangan polisi ke rumah Supriyanto itu untuk memeriksa Supriyanto secara menyeluruh dan juga melakukan penyisiran di sekitaran rumahnya dengan menggunakan anjing pelacak. Dan dari sinilah dengan mudahnya, anjing pelacak itu langsung mengendus di sebuah titik yang mencurigakan di halaman belakang rumah Supriyanto. Karena itu, polisi pun langsung beralih untuk fokus menyelidiki halaman belakang rumah Supriyanto. Dan setelah diselidiki lagi, akhirnya polisi pun menemukan adanya bekas galian di situ. Dan setelah dibongkar, akhirnya di situ polisi pun dikagetkan dengan adanya kerangka tubuh manusia dengan kondisi yang sudah tidak dikenali lagi, karena kondisinya yang sudah hangus terbakar. Dan karena temuan itu, akhirnya saat itu Supriyanto pun langsung ditahan. Sedangkan temuan jasad tadi langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan memastikan identitasnya dengan cek DNA. Dan setelah dipastikan ternyata benar saja, itu memang tubuhnya Kartika. Sehingga pihak keluarga Kartika yang mendengar kabar itu pun langsung syok dan histeris. Karena mereka tidak menyangka kalau akhirnya Kartika ditemukan dalam keadaan yang sudah seperti itu. Karena itu juga Supriyanto pun langsung diperiksa dan diinterogasi. Dan pada saat diinterogasi, Supriyanto tidak bisa mengelak lagi. Apalagi dengan bukti-bukti yang semuanya mengarah kepada Supriyanto, akhirnya Supriyanto pun tidak punya pilihan lain selain harus mengakui semua perbuatannya. Dan akhirnya Supriyanto pun ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi itu pun masih terancam, dan semoga saja dia itu dijatuhi hukuman seberat-beratnya, karena statusnya itu sebagai residivis atau mantan narapidana yang tidak ada jeranya.